Semua usaha barbershop pasti menginginkan sumber daya manusia yang beretitude baik, skillnya bagus, dan profesional. Tapi masih banyak nih owner yang salah pilih karyawan. Pas interview kelihatannya, wah anaknya baik-baik nih, skillnya bagus, ilmunya tinggi. Tapi pas waktu udah mulai kerja, kelihatan semua tuh sifat aslinya. Kan serem kalau kayak gitu ya, kelihatannya baik-baik tapi waktu udah kerja, bandelnya keluar semua. Bahkan buat mengatasi sesuatu yang sangat simpel pun dia tuh nggak bisa. Contohnya kayak datang tepat waktu, kebersihan barber, atau menghandle sesuatu yang ringan lah. Itu kan udah jadi kewajiban kan. Tapi ngandel itu aja tuh dia nggak bisa. Supaya usaha barbershop kalian itu berkembang, ada 5 karakteristik SDM yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah passion. Passion itu apa sih? Passion itu adalah ketertarikan, jadi menunjukkan suatu ketertarikan kita kepada suatu hal yang kita kerjakan. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu hal itu dengan atas dasar ketertarikan atau kesenangan atau hobi tanpa paksaan, itu pasti totalitas kerjanya itu ada. Kedua, itu tanggung jawab. Kalau kita punya karyawan yang tanggung jawab kan enak ya, bukanya on time, terus kalau sakit izin, nggak seenaknya sendiri. Nah pertanyaannya, kita tahu dia itu tanggung jawabnya itu gimana caranya? Kalau pengalaman saya itu waktu kesan pertamanya ya, kalau kesan pertama ketemu aja udah cengengesan, pasti udah bisa dijamin dia itu nggak tanggung jawab. Karena usaha potong rambut itu harus bermasyarakat, karena kita itu menjualnya jasa, kita itu melayani masyarakat. Dan yang ketiga adalah latar belakang. Jadi riwayatnya dia itu sebelumnya pernah kerja di mana, terus sampai keluar itu karena apa, itu kita itu harus tahu sebagai calon bosnya yang baru. Kita itu harus tahu kamu tuh dulunya kerja di mana, terus sampai keluar tuh karena apa. Itu. Yang keempat adalah tujuan. Orang kalau memiliki tujuan, dia itu pasti akan fokus untuk mengejar apa yang dituju itu tadi. Jadi dia nggak akan belok kanan, belok kiri. Dia akan fokus untuk kerja, untuk meraih apa yang dia tuju itu tadi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah komitmen. Dalam suatu hubungan, kita itu harus memiliki komitmen. Tapi kalau dalam dunia barbershop, komitmen itu dalam bentuk kontrak kerja, teman-teman. Jadi dia itu harus bersedia mematuhi kontrak kerja yang sudah kita sediakan. Kalau dianya nggak mau, ya berarti nggak usah. Kalau orang nggak ada kontrak, nggak ada hubungan yang jelas, nggak ada tujuan yang jelas juga, pasti nanti juga akhirnya merugikan kita sebagai owner. Nah, pasti habis ini ada yang tanya nih, kalau kelima karakteristik tersebut sudah terpenuhi, tapi skillnya kurang mumpuni gimana? Kalau menurut saya, jangan mencari orang yang skillnya itu bagus, tapi carilah orang yang mudah dibentuk. Karena kalau skill itu bisa dipelajari, tapi kalau karakter orang itu sudah paten, nggak bisa dipelajari dan nggak bisa dibentuk, susah. Kalau memang dianya aslinya orang yang patuh, itu pasti patuh. Tapi kalau udah arogan, masa kita mau merubah orang yang arogan biar jadi patuh? Kan susah. Lebih baik kan kita ngajarin teknik potong rambut ke orang yang mudah dibentuk itu tadi. Jadi jangan sampai teman-teman semua itu salah pilih karyawan, karena kesalahan dalam memilih karyawan ini bisa memecah belah kondisi barbershop yang udah kita bina semaksimal mungkin. Ini kedatangan satu orang yang menghasut atau membuat kondisi barbershop kita itu nanti berantakan. Jangan sampai itu semua terjadi ke teman-teman ya. Oke, semoga yang saya sampaikan hari ini bisa membantu teman-teman dalam hal menyeleksi karyawan. Semoga mendapatkan karyawan yang baik semua. Terima kasih.